Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Febriani dengan NIM 41820010002. Di sini saya akan mempresentasikan Formula 15 atau tugas besar 2 mata kuliah statistik dan probabilitas. Konsep data analitik dan data mining mulai diperkenalkan ke dalam dunia pendidikan, atau sering pula diistilahkan sebagai linear analytic dan educational data mining. Tujuan mempelajari berbagai data yang tercatat secara otomatis oleh sistem berbasis daring ini adalah untuk memperbaiki kinerja proses pembelajaran, baik untuk komunitas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Objektif lainnya adalah untuk membantu para penyusun kebijakan dan pengambilan keputusan dalam hal bagaimana mengembangkan sistem berbasis daring yang efektif dan efisien, sejalan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Apa bedanya bisnis analitik, BI, bisnis big data, dan data mining? Bisnis analitik adalah alat untuk mengeksplorasi data masa lalu untuk mendapatkan wawasan tentang keputusan bisnis di masa depan. BI adalah alat dan teknik untuk mengubah data menjadi informasi yang berarti. Big data adalah kumpulan data yang begitu besar atau kompleks sehingga aplikasi memprosesan data tradisional tidak memadai. Data mining yaitu alat untuk menemukan pola dalam kumpulan data besar. 5 tugas data mining dalam bisnis. Pertama ada klasifikasi, yaitu mengkategorikan data ke dalam kelompok yang dapat ditindaklanjuti atau permohonan pinjaman. Estimasi yaitu tingkat respon, probabilitas respon. Ketiga ada prediksi, yaitu memprediksi perilaku pelanggan. Yang keempat ada pengelompokan afinitas, yaitu barang atau layanan apa yang kemungkinan besar akan dibeli pelanggan bersama-sama. Terakhir ada deskripsi, yaitu menemukan pola yang menarik. Selanjutnya ada educational data mining atau EDM. Educational data mining adalah sebuah konsep yang telah menjadi area penelitian tersendiri belakangan ini untuk mempelajari karakteristik belajar peserta didik dengan menggunakan pendekatan komputasi dan psikologi. Beragam piranti dan metode belajar berbasis teknologi seperti intelligent tutoring system, simulation, dan games menawarkan peluang bagi para praktisi EDM untuk mempelajari pola belajar dari para individu yang memanfaatkannya. Caranya adalah dengan mengolah koleksi data yang berisi rekaman aktivitas dan interaksi peserta didik dalam menjalankan aplikasi belajar yang dipergunakan. Koleksi data yang cukup besar tersebut pada dasarnya mengandung sejumlah variabel yang dapat dipelajari dengan menggunakan beraneka ragam pendekatan statistik, algoritma cerdas, dan model matematika. Selanjutnya ada Learning Analytic atau LA. Learning Analytic atau LA dianggap sebagai salah satu domain penelitian dan praktek atau aplikasi yang berhubungan dengan 3 aktivitas utama, yaitu ada analisa akademik, analisa terapan, dan analisa prediktif. LA sendiri dianggap sebagai suatu bidang kajian yang jauh lebih luas dari EDM karena melibatkan berbagai disiplin ilmu sebagai informatika, sosiologi, statistik, psikologi, dan pendidikan. Berbeda dengan EDM yang bernuansa mereduksi ekosistem belajar menjadi sejumlah komponen yang dipelajari karakteristiknya. LA berada pada tataran pemahaman terhadap sistem belajar secara keseluruhan atau holistik untuk menunjang proses pengambilan keputusan. Oleh karena itulah, maka LA didefinisikan sebagai aktivitas interpretasi data mengenai peserta didik yang diperoleh semasa yang bersangkutan melakukan aktivitas akademik untuk kebutuhan memprediksi kinerjanya di masa mendatang dan mendeteksi potensi masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Selanjutnya ada Visual Data Analysis atau VDA. Visual Data Analysis atau VDA melibatkan teknologi komputasi grafis tingkat tinggi untuk membantu manusia melihat pola dan struktur kompleks dalam bentuk presentasi visual yang mudah dipahami. VDA dirancang secara khusus dan banyak dipergunakan oleh mereka yang berhadapan dengan data yang sangat kompleks, sehingga menyulitkan manusia dalam memahami pola dan struktur yang ada padanya. Data dimaksud biasanya sangat besar, heterogen, dan dinamis, atau berganti dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, VDA membantu praktisi dan peneliti pendidikan yang dihadapkan pada data real-time dan online, yang selain berganti setiap saat, memiliki pola dan struktur sangat kompleks. Melalui fitur dan kapabilitas yang dimilikinya, para pengguna VDA dapat melakukan berbagai eksperimen terhadap
beraneka ragam variabel data untuk mempelajari pola, struktur, tren, relasi, dan hal rumit lainnya. Selanjutnya ada pemanfaatan data dalam adaptive learning system. Online Learning System atau OLS atau kerap disebut sebagai Learning Management System, Learning Platform, atau Learning Software, memiliki kemampuan untuk menangkap aliran perilaku peserta didik dalam belajar, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan dalam memperoleh umpan balik untuk memperbaiki kinerja proses belajar mengajar. Dengan menggabungkan kemampuan EDM, LA, dan FDA, dapat digambarkan suatu sistem pembelajar adaptif yang dapat digunakan untuk melaksanakan hal tersebut, yaitu model ini terdiri dari 6 komponen utama. Masing-masingnya adalah Weizsäck, Brooks, Jerome, Matlin, Lawrence, Roll, dan Bell pada 2008. Berikut gambar komponen aliran data pada lingkungan sistem belajar adaptif. Yang pertama ada komponen pengelolaan, pemeliharaan, dan pendistribusian konten, yaitu membantu peserta didik dalam menyediakan konten dan perangkat asesmen untuk mendukung proses belajar. Kedua ada sistem basis data belajar siswa, yaitu menyimpan seluruh rekaman aktivitas dan perilaku peserta didik selama berinteraksi di dalam sistem. Kemudian yang ketiga ada model prediktif, menggabungkan data demografi dan perilaku peserta didik sehingga dapat dipergunakan dalam melacak kemajuan belajar siswa untuk memprediksi kinerjanya di masa mendatang dan beragam potensi masalah yang mungkin dihadapi. Yang keempat ada server pelaporan, yaitu menggunakan hasil keluaran dalam model prediktif untuk disajikan dalam bentuk dashboard yang mudah dipahami oleh beragam pengguna. Kemudian yang kelima ada mesin adaptif, memanfaatkan informasi hasil model prediktif untuk menseleksi bahan ajar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kinerja peserta didik dalam berbagai tingkat keperluannya. Dan yang terakhir ada mesin intervensi, membantu guru atau instruktur, administrator, dan pengembangan sistem dalam mengambil alih sistem yang telah diotomatisasikan tersebut untuk kebutuhan belajar siswa dalam konteks tertentu. Dan selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Bekerja dengan data besar menggunakan konsep EDM dan LA telah menjadi tren di berbagai sektor kehidupan. Teknologi tersebut dikembangkan oleh berbagai pusat penelitian dan industri untuk membantu manusia dalam memperbaiki kualitas kehidupannya, termasuk mereka yang berkecimpung dalam sektor pendidikan. Aplikasi teknologi ini telah secara luas dipergunakan oleh perguruan tinggi terkemuka dunia dan mulai secara perlahan namun pasti diadopsi oleh jenjang pendidikan dasar dan menengah di berbagai belahan dunia. Inti dari pemanfaatan teknologi ini bermuara pada keinginan untuk memperbaiki kinerja proses pembelajaran melalui analisa data terkait dengan rekaman interaksi peserta didik dalam lingkungan pembelajaran daring. Samping itu, dalam pengembangannya, teknologi EDM dan LA berkonvergensi dengan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi yang dapat secara adaptif diprogram agar dapat memenuhi kebutuhan siswa yang beragam dalam bentuk personalized learning system. Umpan balik dalam sistem tersebut akan menjadi masukan bagi aplikasi dalam memahami kebutuhan konseptual peserta didik dalam menjalani proses belajar mereka masing-masing. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.